konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Lalu dilanjut dengan konflik antara Israel dengan Palestina ya. Israel menyerang Gaza. Sekarang ada lagi konflik Israel menyerang Lebanon, dan kalau di pekan ini saja begitu ini sudah menewaskan sekitar 500 orang. Ini bukan sedikit ya. Tanggapan dari redaksi atau arah pemberitaan dari redaksi terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon ini seperti apa? Kalau redaksi melihatnya kan tentu ini adalah berita yang penting. Kenapa kita menganggap ini sebagai hal penting? Karena setidaknya kita bisa lihatnya dari 3 hal. Pertama, harga minyak. Harga minyak sangat dipengaruhi oleh Timur Tengah. Kita tahu wilayah itu kan sumbernya minyak dunia kan ya. Yang kedua adalah inflasi. Ketika harga minyak tinggi, maka inflasi kemungkinan akan naik. Ada ramalan soal proxy war. Proxy war itu perkembangan setelah Gaza itu akan merembet ke proxy-proxy Iran, which is salah satunya adalah Hizbullah di Lebanon. Itu akan ada kenaikan sekitar untuk minyak dunia sekitar $8 dan akan ada kenaikan untuk inflasi sekitar 0,2%. Dan ketika harga minyak naik, inflasi juga naik, otomatis itu akan memperlambat perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, which is dalam Amerika Serikat juga ya. Ya, bahkan dalam beberapa ramalan itu bisa sampai 0,2-0,1% dari target pertumbuhan saat ini. Jadi itu mengapa kita anggap isu ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah harusnya mungkin Amerika Serikat juga memperhatikan begitu ya terkait dengan hal ini. Kalau kita tahu begitu kan Amerika Serikat nampaknya memang memberikan bantuan ya ke Israel. Sebut saja bantuannya misalnya senjata begitu ya. Tanpa mungkin mengindahkan bahwa sebetulnya dari konflik ini akan ada rentetan-rentetan masalah baru ya, termasuk ada ancaman resesi ekonomi, lalu juga ada ancaman inflasi juga terkait dengan mungkin nanti harga minyak yang akan merangkak naik ya, Safira. Ya kalau misalnya melihat kondisi saat ini begitu kan semua sudah khawatir begitu, termasuk juga PBB yang memang sudah khawatir akan kondisi Lebanon akan menjadi Gaza kedua. Tapi kalau menurut kacamata redaksi, apakah memang Gaza jilid 2 ini sudah terlihat gitu? Kalau seperti Gaza belum, tapi potensi tetap ada. Kenapa? Karena Israel dan Hizbullah itu sama-sama kerasnya. There's no way to them. Tanpa tekanan yang signifikan, itu kemungkinan untuk mereka berdamai, mengatakan gencatan senjata itu tidak mungkin terrealisasi. Itu terbukti sekarang kan. Beberapa menteri di Israel, ada 3 menteri setahu saya, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, bahkan Menteri Pertahanan Keamanan Nasional, itu juga menolak untuk melakukan gencatan senjata. Hizbullah juga demikian, apalagi Hizbullah. Ketika Hizbullah reaktif dengan Israel, beberapa proksinya sesama proksi Iran di kawasan Timur Tengah kan juga bereaksi. Irak misalnya, ada kelompok di sana Hizbullah Irak juga ikut menyerang Israel. Hutsi juga mungkin bentar lagi akan menyerang lagi ke Israel. Itu kan juga bagian dari ini Irak. Ya selama mereka berdua masih tegang, there is a possibility itu bakal menjadi Gaza kedua. Baik, ini kan bermula kalau kita lihat ya, Israel menyerang Palestina itu sebetulnya yang diincar adalah Hamas. Dan kalau dilihat lagi ke Lebanon, ini kan sebenarnya yang menjadi incaran adalah Hizbullah. Sementara kita tahu begitu ya, di beberapa waktu lalu Israel ini menyerang lokasi atau tempat yang justru Hizbullah itu tidak berada di sana begitu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan ini, jadi sebetulnya apa yang disasar oleh Israel? Memang kalau kita lihat Hizbullah itu apa, Hizbullah itu kan sebenarnya kan organisasi politik, tapi juga berubah menjadi kekuatan militer. Jadi seperti ada pemerintah di dalam sebuah pemerintah, di dalam sebuah negara. Jadi memang Hizbullah walaupun memang dia base-nya di Lebanon Selatan, di Lembah Baka, tapi memang di Beirut itu dia ada, bahkan mewakili di parlemen Lebanon pun dia ada. Jadi memang sporadis sih sepertinya ya yang dilakukan Israel ya. Bahkan juga kan ada serangan pager sebelumnya, habis itu gelombang walkie-talkie juga, ledakan walkie-talkie. Memang sih sepertinya sporadis, tapi ya memang kalau kita lihat pemerintahan Israel sekarang dengan pemerintahan garis keras, pemerintahan kanan ya itu memang terlihat seperti ya memang arah kebijakannya memang seperti itu. Apapun yang mengganggu Israel pasti akan dibombardir habis-habisan tanpa pandang bulu. Baik, jadi artinya memang Hizbullah sendiri tidak hanya ada di Lebanon Selatan, tapi terpencar luas begitu, sehingga serangan Israel ini menjadi membabi buta begitu ya ke berbagai wilayah. Ini mungkin yang dikhawatirkan juga begitu ya oleh dunia, Mbak Sefty. Tapi mengamati kalau kita lihat begitu ya, konflik yang terjadi di Timur Tengah, ini kan tadi kita sudah bahas di awal ya, bahwa sebetulnya ada